Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan salah satu jenis dari jaringan topologi, yaitu jaringan topologi bus. Saya Ahmad Zainul Mamnor, absen 3. Nama saya Alvin Wijaya Arianto, absen 6. Saya Griselda Tri Elika, absen 14. Nama saya Muhammad Ali Effendi, nomor absen 22. Saya Kanita Nur Adilah, absen 26. Saya absen 35. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian jaringan topologi bus. Apa sih jaringan topologi bus ini? Topologi bus ini merupakan sebuah model jaringan yang menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial menggunakan kabel utama sebagai pusat lalu lintas data. Biasanya, yang menggunakan model ini adalah jaringan berskala kecil dengan bus sebagai. Selanjutnya ada penggunaan jaringan topologi bus. Secara umum, topologi ini digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil, yang mana untuk seluruh perangkat jaringan terhubung melalui kabel tunggal. Topologi bus ini menggunakan konektor BNC dan T, dan juga terminator sebagai media transmisi data. Sesuai dengan namanya, bahwa untuk desain dari rangkaian tipe jaringan ini hampir menyerupai ruangan yang ada dalam bus. Salah satu fungsi topologi jenis ini yaitu sebagai penghubung jaringan komputer dua atau lebih secara serial dan untuk pertukaran data atau informasi. Kelebihan yang dimiliki topologi bus. Nomor 1. Mudah dan sederhana. Sebagai topologi yang memiliki tampilan yang sederhana, maka wajar saja jika segi instalasinya tergolong lebih mudah. Yang kedua, memiliki desain yang unik. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa topologi ini memiliki desain sesuai dengan interior bus. Desain yang berbeda dibandingkan dengan desain topologi yang lain, maka wajar saja jika jenis topologi ini dianggap sebagai topologi yang unik. Yang ketiga, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Berbeda dengan jenis topologi hybrid, bahwa untuk topologi ini memiliki biaya yang tidak terlalu mahal ketika diinstalasi. Hal ini dikarenakan untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan kabel maupun komponen yang jumlahnya banyak. Kelebihan dari jaringan topologi bus yang keempat, mudah dikembangkan. Tidak hanya memiliki biaya yang tergolong lebih murah saja, ternyata untuk topologi jenis ini juga mempunyai kelebihan, yaitu sangat mudah untuk dikembangkan. Selain itu, bus topologi juga tidak akan mengganggu pada perangkat jaringan yang lainnya, meskipun telah terhubung. 5. Tidak berpengaruh pada perangkat lain. Meskipun ada beberapa kerusakan yang seringkali terjadi pada perangkat komputer klien, Anda tidak perlu khawatir ketika menggunakan jaringan topologi ini, karena untuk topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat klien yang lainnya. 6. Tidak membutuhkan hardware dibalik dari prosesnya yang sangat mudah. Ternyata untuk bus topologi juga tidak membutuhkan hardware, misalnya seperti switch atau hub seperti selayaknya pada beberapa topologi lain, termasuk topologi star. Adapun kekurangan dalam topologi bus ini. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh topologi jenis ini yaitu sulit terdeteksi apabila terdapat kesalahan. Sementara untuk menangani setiap kesalahan membutuhkan ahlinya, sehingga tidak sembarang orang bisa mengatasinya. Yang kedua yaitu memiliki transfer data yang padat. Transfer data akan menjadi lebih padat apabila perangkat komputer yang telah terhubung semakin banyak pada jalur lalu lintasnya. Dengan hal ini, maka untuk kinerja topologi menjadi semakin memburuk. Selain itu, apabila jalur utama mengalami error atau kerusakan, hal ini bisa menimbulkan seluruh perangkat yang lain ikut mengalami kerusakan.
Kekurangan dari jaringan topologi bus. Yang ketiga, kecepatan akses berpengaruh pada perangkat lain. Untuk kecepatan, topologi akan berpengaruh pada perangkat yang lain apabila salah satu dari komputer klien harus menggunakan kecepatan untuk akses data yang lebih tinggi. Terlebih lagi, untuk bisa memperkuat sinyal, maka penggunaannya harus menggunakan repeater. Prinsip kerja yang dimiliki oleh topologi bus yaitu untuk satu komputer dijadikan sebagai server. Lalu untuk jaringan akan dipecah-pecah dengan menggunakan sambungan kabel. Dengan begitu, maka untuk setiap jaringan komputer maupun sambungannya mempunyai bus untuk dijadikan sebagai konektor. Dan ini contoh dari jaringan topologi bus.